Baik, puji Tuhan, shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan, ada sukacita yang luar biasa hari ini bagi kita, amin. Karena hari ini Jemaat El Shaddai mengalami kunjungan yang luar biasa. Ada dari hamba Tuhan dari Numfor, hamba-hamba Tuhan juga dari Manokwari, luar biasa. Kita semua kedatangan tamu yang selalu mempunyai hati untuk melayani, dan kiranya apa yang sudah disaksikan itu menjadi pengingat kita sebagai generasi muda bahwa hidup ini penting sekali untuk ada di dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya dengan Bapak Gembala ini saya rasa tidak enak badan karena kayaknya faktor umur menyangkal usia begitu ya. Jadi kalau kena hujan sedikit itu sudah mulai batuk pilek, dan saya batuk pilek ini sudah hampir 4 hari. Jadi kemarin saya lihat Bapak Gembala kondisi juga kurang fit, tapi saya coba buang suara. Bapak besok yang bawa firman sudah ya, Bapak bilang ya kita sama-sama belajar, tapi saya sudah tahu. Ya. Nah kemarin juga karena istri saya ini jiwa petualangnya tinggi, ya, jadi di waktu-waktu senggang begitu dia minta untuk kita pergi ke kali untuk dia dengan anak-anak dan saya juga untuk mandi-mandi, sekalian dia cuci pakaian di sana. Oh ya sudah, sekalian kita ke Jalan Nosok. Balik dari sana saya rasa kayak tubuh ini kurang pengen minum teh dan atau kopi begitu. Nah kebetulan sampai di pastori ada kedua hamba Tuhan juga dan Bapak Gembala, jadi saya keluar beli roti. Saya langsung bilang istri untuk bikinkan teh, tapi saya kopi. Itu masih jam 7 atau jam 6 sore begitu ya, lebih. Bapak Ibu, istri saya sudah tahu. Lalu dia bilang, bagaimana kalau nanti tidak bisa tidur? Saya bilang, badan sudah capek, bagus minum kopi berarti nanti pulang langsung tidur. Ternyata saudara, selesai latihan pulang, saya mempersiapkan diri untuk firman Tuhan ini. Sudah jam 12, semua sudah tidur, saya belum bisa tidur. Jam 1 tidak bisa tidur, jam 2 sampai jam 3 tidak bisa tidur. Setengah 4 baru saya kayak kelaparan. Sudah kelaparan. Malam itu beli nasi kuning tapi saya tidak makan, ya sudah bangun jam 4 pagi itu untuk makan. Tapi puji Tuhan bahwa sampai hari ini tidak, atau pagi ini berdiri di sini tidak pusing, ya mungkin nanti setelah firman Tuhan. Tapi saya percaya bahwa selalu ada kasih karunia Tuhan atas hidup kita dalam segala situasi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hari ini ingin berbicara tentang proses Tuhan dalam hidup kita, dan saya memberi tema adalah gaya hidup orang percaya. Apa? Gaya hidup orang percaya. Bukan hidup bergaya-gaya. Ya. Saya sungguh yakin bahwa setiap kita yang mengalami satu proses akan, kalau hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka rasa puas itu selalu ada dalam hati kita. Rasa bangga terhadap diri atas usaha kita, dan selalu mengucap syukur atas setiap yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Saya kasih contoh, seorang petani kalau dia dari awal sekali membersihkan kebunnya, lalu dia mulai beli atau pilih bibit-bibit terbaik, lalu mulai tanam, bibit itu sudah mulai tumbuh, ya, benih itu sudah mulai kelihatan, daunnya, akarnya sudah bagus, lalu dia bersihkan rumput, katakanlah tanaman jagung. Tanaman jagung itu berapa lama ya? 3 bulan ya? 3 sampai 4 bulan. Dia membersihkan rumput begitu luar biasa dengan setia, dengan tekun, kasih pupuk, lalu tiba saatnya untuk panen. Panen hasilnya luar biasa bagus, dia jual ke pasar, diberkati oleh Tuhan. Kira-kira dia senang tidak? Itu jagung. Kalau kacang panjang yang pernah rasakan, pikul kayu setengah mati dalam hutan, ya. Bakar kebun setengah mati, pikul kayu dalam hutan setengah mati, lalu waktu kacang itu sudah tumbuh,
apalagi dia sudah mulai menjalar, buahnya sudah mulai muncul. Lalu ketika kayu-kayu sudah ditanam, saya ini bukan petani murni, tapi saya lihat saya punya bapak mantu yang ada di sini itu, ipar-ipar dorang itu, yang kerja kebun yang luar biasa. Ya. Kalau tanaman kacang sudah mulai tumbuh, sudah mulai merayap dan buahnya sudah mulai keluar, itu diminta perhatian khusus, perhatian lebih. Kayu itu kalau dia sudah lama mungkin dia sudah lapuk kah, tapi saya percaya orang-orang di sini, para petani yang sudah luar biasa terlatih, mereka sudah tahu jenis kayu seperti apa. Tinggal mereka mulai tekun, ya, sampai panen, lalu dijual. Wah, kalau saya tanya, Mama, ini hasilnya semua dari awal sampai akhir ini butuh dana berapa? Sekian juta. Lalu hasil panennya di atas itu sedikit, masih ada keuntungan. Tapi itu bicaranya sambil senyum, ya, bicara sambil senyum, berarti saya tahu, oh luar biasa hasil panennya ini. Iya. Nah Bapak Ibu, kurang lebih proses hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa hasil yang kita tuai, ya, dalam setiap hidup kita, kalau kita melihat proses yang Tuhan taruh dalam hidup kita, lalu itu tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka ada rasa kebanggaan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tapi tidak sedikit juga bahwa kadangkala kita ini mau mempraktekkan cara hidup di tengah-tengah dunia ini juga pun kadangkala kita suam-suam kuku. Kadangkala kita ini malas, kadangkala kita ini tidak peduli, kadangkala kita lupa tentang siapa kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kurang lebih ini yang ingin Paulus nyatakan untuk jemaat yang ada di Filipi. Mereka harus konsisten dengan cara hidup mereka. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Hanya 3 poin yang hari ini kita baca. Saya sebenarnya sudah mempersiapkan slide, tapi waktu saya mempersiapkan ini, slide hanya satu saja. Jadi saya tidak perlu slide, tapi harapannya Bapak Ibu Saudara dapat mengingat 3 poin ini, yaitu serius, jangan bodoh, dan puas. Itulah gaya hidup kita sebagai orang percaya. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang keberapa? 12 sampai 18. Sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat, Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing atau HP-nya masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan perikop yang diberikan adalah tetap kerjakan keselamatanmu. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berbangga pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bagian pesan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi
untuk mereka harus konsisten dengan cara hidup mereka. Kenapa demikian? Bahwa Paulus awalnya sudah ada bersama-sama dengan mereka dan tahu persis cara hidup jemaat yang ada di Filipi. Bahwa mereka begitu bersemangat dalam pelayanan, tetapi juga tidak hanya persoalan pelayanan yang mereka begitu konsisten atau semangat atau tetap setia, tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan mereka sebagai masyarakat sosial ataupun sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan mereka begitu mempertahankan cara hidup sebagai orang percaya. Maka dalam kesulitan-kesulitan juga pun Paulus melihat bahwa mereka mampu untuk mengatasi itu. Mereka mampu untuk bagaimana keluar dari tekanan dan tanpa celah. Maka di pasal yang pertama, pesan Paulus dan sangat konsisten dia ingin sampaikan di ayat 6 pasal pertama itu. Paulus bilang begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, pesan yang sama juga Paulus tekankan di bagian ini, bahwa ketaatan itu penting sebagai cara hidup jemaat yang ada di Filipi. Karena dia sudah tahu bahwa jemaat di Filipi dengan cara hidup yang demikian, mereka begitu sangat mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka kita sudah harus melihat, bercermin kepada setiap kehidupan kita untuk melihat dengan baik apakah cara hidup kita ini sudah maksimal di dalam Tuhan atau tidak. Nah, Paulus berbicara kepada jemaat yang di Filipi, ayat 12 bilang begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu, mereka bukanlah orang yang dulunya takut Tuhan, tetapi ketika Paulus sudah berbicara tentang keselamatan, sudah berbicara tentang Kristus, sudah berbicara bagaimana hidup yang baik di dalam Kristus, maka mereka sepenuhnya hidup dengan baik di dalam Kristus, dan mereka setia untuk bagaimana cara hidup itu konsisten di dalam Tuhan. Maka Paulus ingin ketika dia tidak hadir lagi bersama-sama dengan jemaat yang ada di Filipi, dia ingin untuk jemaat tetap taat. Dalam hal apa? Dia ketekankan taat untuk kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan berarti bahwa Paulus ingin untuk mereka berusaha dengan bahwa hari ini ikut Tuhan dan besok lagi ikut Tuhan dengan cara-cara yang tidak baik. Tetapi Paulus ingin untuk bilang begini, kalau ikut Tuhan jangan setengah-setengah, kurang lebih begitu. Ada sungguh-sungguh dalam hidup. Jangan hari ini Tuhan kasih berkat, datang kesaksian luar biasa, lalu besok belum atau tidak ada pertolongan Tuhan, kecewa, lalu tidak datang juga untuk beribadah. Banyak saudara, mungkin di tempat ini tidak ada, tapi di sana sini itu banyak. Bahwa ada begitu banyak orang yang sebelum diberkati oleh Tuhan, sebelum ditolong oleh Tuhan, begitu luar biasa minta pertolongan Tuhan lewat Bapak dan Ibu Gembala, jemaat untuk mendoakan mereka. Mau pekerjaan kah? Dan sebagainya. Kesehatan, anak. Tetapi kenyataannya, waktu kalau sudah ditolong, itu kadangkala kita lupa bahwa apa yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kita, itu kita harus kembalikan segala puji syukur hanya untuk Tuhan. Maka Paulus katakan, jangan setengah-setengah dengan keselamatan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita sebagai orang percaya. Keselamatan tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita ini sebagai orang percaya nanti mati lalu masuk surga. Yang maksud Paulus adalah tentang selama kamu hidup di dalam dunia ini, keselamatan itu berbicara tentang pertolongan Tuhan atas seluruh hidup kita. Ya. Maka dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih,
Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Waktu Paulus lihat jemaat di Filipi begitu setia, begitu kuat dalam melayani Tuhan, begitu konsisten dengan cara hidup mereka, mau ada masalah mereka tidak bikin masalah tambah. Diberkati Tuhan mereka puji Tuhan, tidak diberkati atau belum diberkati oleh Tuhan juga mereka tetap puji Tuhan. Maka Paulus dikatakan, bukan saja waktu saya hadir lalu lihat kenyataan itu, terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Maka di ayat yang ke-13 Paulus mengulang bahwa bukan persoalan kitanya saja. Ingat bahwa memang betul ada usaha dan kerja keras dari manusia, tetapi juga ayat 13 Paulus katakan begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bahasa yang dipakai oleh Paulus, saya lihat dalam terjemahan aslinya, Paulus ingin katakan begini, bahwa ada faktor lain, yaitu Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada orang percaya. Bapak Ibu, ini Mike ini dia punya baterai tinggal 1. Ya. Kalau dilepas baterai ini dia mati tidak? Mati. Ya. Lalu kalau kasih baterai yang bagus, dia akan berfungsi, lalu bisa suara ini keluar dengan baik dan kita dengar khotbah. Nah, kurang lebih Paulus katakan kalau kita tanpa Tuhan, ya, yang selalu memberikan kekuatan, energi, baterai ini yang selalu memberikan energi kepada mic ini untuk dia bisa keluar suaranya. Nah, Tuhan kurang lebih seperti itu. Betul, kita usaha kerja keras itu selalu Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Jangan jadi orang Kristen yang pemalas. Tetapi di balik semua itu jangan engkau bermegah, kata Paulus. Tapi sadarilah di ayat yang 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang 12 dan ayat yang ke-13 Paulus ingin katakan dengan bahasa sederhana yang saya lihat, dan poin itu menjadi poin pertama bagi kita, serius untuk menjalani hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, pertanyaan bagi kita ini sudah serius untuk jalani hidup kita sebagai orang percaya atau tidak? Karena tidak sedikit Bapak Ibu orang di luar sana yang mengaku Kristen tetapi juga tidak serius dalam menjalani hidupnya. Hanya bangga dengan KTP, hanya bangga dengan papa mamanya yang rajin, hanya bangga karena anaknya rajin, tapi bapak dan mama itu pemalas. Hanya bangga karena anaknya sudah pelayanan, tetapi orang tua tidak mau untuk mendedikasikan hidup juga untuk pelayanan. Hanya bangga karena orang tua pelayanan, tapi anak juga pemalas. Hanya bangga karena orang tua pintar mengajar, tetapi anak-anak kepala batu terhadap orang tua itu luar biasa. Paulus ingin tekankan kepada jemaat di Filipi, hidup itu harus serius di dalam Tuhan. Supaya apa? Orang yang serius di dalam Tuhan, maka akan menerima juga ganjaran dari Tuhan, yaitu selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dengan baik Paulus menyadari bahwa jemaat yang di Filipi ini begitu setia dalam mengiring Tuhan. Kita juga pun di tempat ini, saya yakin demikian. Ketika kembali dari tempat ini, kembali dari gereja ini, kita kembali ke kehidupan kita, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan anak, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan berbagai tugas tanggung jawab. Tetapi ingat di ayat 13 juga bilang bahwa Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Kita berhasil itu karena Tuhan. Kita bisa itu karena Tuhan, kita sembuh itu karena Tuhan, kita hebat itu karena Tuhan, kita mengalami pertolongan itu karena Tuhan. Ya. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kami di tempat kerja
ada 9 orang yang diangkat sebagai P3K. Lalu kita sibuk untuk urus berkas-berkas, ya, kesehatan jiwa, jasmani, bebas narkoba, dan SKCK. Lalu ketika saya dengan teman, dia di tempat kerja itu sebagai security, dia juga diangkat. Lalu ketika sudah selesai, saya bilang ke dia, namanya Faisal, kau kerja di Bawaslu ini sudah berapa lama? Ya, kurang, sama-sama kita dari 2017 sampai sekarang. Lalu kau punya tupoksi itu setiap Minggu atau Senin sampai Jumat, kau punya tupoksi itu pergi ke kantor jam 6 kasih naik bendera, lalu nanti jam 6 sore lagi kasih turun. Itu kau lakukan itu setia terus. Tapi sampai sekarang ini kau punip sudah ada di depan mata tuh. Dia tertawa senyum dan bilang, iya betul itu ya, konsisten dengan barang ini. Padahal selama pekerjaan itu juga pun kadangkala kita ini capek. Bertengkar dengan pimpinan, mungkin bertengkar dengan teman dan sebagainya. Rasanya aduh, sudah kasih tinggal barang-barang itu sudah. Tapi dia bilang, itu lagi kakak ya. Tuhan taruh proses yang rasanya buat kita ini kadangkala hampir tereliminasi dengan gaya hidup dunia. Dan tidak sedikit Bapak Ibu, anak-anak muda tergelincir hanya persoalan gaya hidup dunia. Lalu tiba-tiba dengar lagi satu sudah pindah, satu lagi sudah masuk rumah sakit. Dia sakit apa? A, B, C, D. Nanti baru penyesalan datang dari belakang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat dengan baik bahwa hidup ini harus serius di dalam Tuhan. Tadi Pak Yusuf bilang, mau kita hebat, mau kita gelar panjang, mau kita ini jago fitness bagaimanapun juga, tapi kalau sudah dari pesawat di udara itu, dia kalau masuk tabrak awan juga tetap kaki-kaki gemetar. Ya, saya kemarin cerita-cerita, saya bilang waktu kita kembali dari Manokwari mau ke sini, salah satu pimpinan itu saya di kursi ujung, lalu pimpinan satu di tengah, satu lagi di pojok dekat jendela. Ya, karena guncangan terlalu serius sampai dia duduk sudah tidak kuat dengan perutnya, akhirnya mau masuk sorong itu akhirnya dia muntah. Ini kayak dalam bis begitu. Ya. Lalu pimpinan di tengah, dia tahu saya ini hamba Tuhan, lalu dia pegang saya dengan ketakutan, dia bilang, boy ini sudah waktunya kah? Boy ini sudah kapan? Jago hilang ke tidak? Saya bilang, ibu ini sama kayak kita ada naik mobil di darat itu yang ada apa lubang, dia tabrak, ya, ada tanjakan, mungkin dia rem sedikit baru naik lagi, ya, kurang lebih seperti itu. Iya tapi ini terlalu ini. Kok jago hilang ke tidak? Di dalam semua itu saya mau katakan bahwa Bapak Ibu, apa yang kita capai, apa yang kita tuai bukan karena kekuatan kita, tetapi Paulus menyadarkan kita di ayat 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kita. Jemaat di Filipi betul konsisten, tetapi Paulus juga ingin mengcounter kesetiaan mereka bahwa ada Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dalam hidupmu. Jangan anggap kalau kita sudah berhasil itu karena tepuk dada jalan kiri kanan karena saya. Tidak. Ya, tetapi Paulus ingin mengajarkan kita sebagai orang percaya, kalau hidup serius di dalam Tuhan, maka kita tahu yang memberikan keberhasilan, yang memberikan pertolongan, yang memberikan kasih karunia atas hidup kita hanya Tuhan. Kalau orang yang serius dengan hidup yang seperti ini, dia tahu mau sesakit apapun, disakiti dengan jemaat sendiri, mau disakiti dengan keluarga sendiri, mau dikecewakan seperti apapun, dia tidak pernah simpan itu dalam hati. Dia malah lebih senang untuk berdoa. Amin. Ada di sini yang suka senang atau senang untuk berdoa kepada jemaat atau saudara yang menyakiti dia? Coba angkat senyumnya. Jangan angkat tangan. Karena saya yakin tidak mau angkat tangan. Angkat senyum. Wah, itu senyum semua tuh, berarti puji Tuhan. Semua di sini saling sudah mampu untuk memaafkan satu dengan yang lain. Pesta politik kan sudah berlalu begitu kan?
Enggak. Ibu Gembala yang jawab, sudah. Karena ibu tahu, ini jemaat yang di sini kah, jemaat yang di sana kah, semua tahambur bagus toh. Tapi saya mau katakan pesta politik sudah selesai, tinggalkan semua sakit hati, tinggalkan semua kekecewaan. Toh perjuangan dan pilihan kita beda-beda, tapi satu tujuan, yaitu untuk membangun kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Amin. Pimpinan mau siapapun, kita berdoa untuk mereka. Dan Paulus dengan setia dia katakan, kalau cara hidupmu yang taat seperti itu, ingatlah selalu bahwa Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gaya hidup orang percaya yang pertama harus serius dalam mengikuti Tuhan. Yang kedua, ayat 14 dan ayat 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu, tidak terasa, saya beberapa waktu dengan istri di dalam kendaraan itu, kita berbincang tentang apa yang sudah kita lakukan dan Tuhan lakukan atas hidup kita. Di tahun 2024 bahkan istri sempat menyinggung tentang awal-awal keberadaan kita di tempat ini, bagaimana dia melatih anak-anak untuk tamborin, dan sekarang yang lain sudah kerja, generasi yang baru mulai muncul. Lalu yang terakhir di 2024, secara finansial saya dan istri habis-habisan untuk kita pelayanan keluar. Ya. Lalu mulai cerita dan saya katakan bahwa, kok sukacita tidak? Dia bilang, kenapa tidak sukacita? Itu pelayanan. Ya. Mulai melihat, lalu bilang, tidak terasa ini Baco dia sudah ada di Manokwari, sebentar lagi dia sudah di mana? Kumurkek. Tidak terasa lagi nanti Yuda mau lagi ikut ke sana. Nanti yang lain lagi, Yosua Imbiri dan Yosua Asmuruf kembali di sini lagi. Banyak yang sudah ditolong oleh Tuhan. Tetapi Paulus mengingatkan kita, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jalani hidup ini jangan suka untuk sirik dengan orang, jangan rasa tidak puas dengan keadaan yang kita alami, lalu mulai untuk bicara orang, sindir orang dan segala macam. Lalu ayat 15 begini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Kenapa? Kenyataannya bahwa kalau kita lakukan seperti itu, maka di di kalimat selanjutnya Paulus ingin katakan, tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita untuk kita renungkan bersama adalah, jangan bodoh dengan hidup ini. Ya, Bapak Ibu, ada banyak sekali generasi kita yang sudah didoakan dan sudah diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan baik, dalam segi pendidikan akademisnya juga pun baik, pintar mengelola emosi, tetapi juga dalam pergaulan dia gagal. Ya. Ayat yang ke-15 itu bilang, supaya kamu tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Bapak Ibu buka mata, di Desember 2024, Bapak Ibu bisa melihat sendiri, suasana Natal sudah tidak ada di kota dan Kabupaten Sorong ini, tapi orang mabuk ini tak hambur kiri kanan. Orang mulai sindir, ini para gembala ke orang majus apa yang mabuk kiri kanan baru sambut kelahiran Tuhan Yesus ini. Dan semua rata-rata itu adalah anak-anak kita. Tidak memaknai hidup dengan baik. Tapi puji Tuhan di tempat ini tidak ada. Betul ya? Tidak ada, amin?
Tapi di sana sini itu banyak. Sana di sini. Ya. Itu persoalan mabuk. Belum yang lain yang hari itu mabuk itu kan umum. Gitu. Belum di hari Desember atau bulan Desember itu mulai suami sudah pikir, "Mace kau pergi cari uang kah?" Atau istri sudah berteriak, "Mace kau pergi cari uang, kita mau bikin kue kering ini." Saya dapat telepon dari saya punya mama di Ambon. Lalu selama ini saya sudah bilang kalau istri saya itu dia banyak kelebihan tetapi juga banyak kekurangan. Salah satunya tidak pandai untuk bikin kue. Jadi kalau di momen-momen Natal begitu sudah dapat telepon dari orang tua di Ambon, baru tanya, "Baru kamu di rumah bikin kue apa?" Saya bilang, "Oh, kita panggil Mamba orang di pasar untuk datang bikin kue di kita." Maksudnya pergi beli kue kering kah, kue basah di pasar saja datang taruh gitu. Wah. Istri tanya, "Baru kita dua bikin apa?" Saya bilang, "Sudah Desember ini toh, tanggal 25 nanti kan kita sudah umumkan. Jemaat datang yang bawa kue kah, bawa minuman ya taruh sama-sama baru kita minum. Baru kita dua, sudah itu ada uang ya pergi beli yang ada di situ. Menurut saya mau harap kau untuk bikin." Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak tantangan, tetapi kadangkala kita ini tidak konsisten dengan cara hidup kita, lalu kita mulai gagal. Ya. Kita sudah tahu bahwa itu adalah kelemahan kita. Untuk tidak bisa berada di tengah-tengah orang yang suka sirik, di tengah-tengah orang yang suka bicara orang, di tengah-tengah orang yang suka pendendam, tapi maunya kita berada di situ, lalu akhirnya kita tidak bercahaya seperti bintang-bintang di tengah dunia ini. Kita sebaliknya, atau kita juga tidak konsisten dengan cara hidup ini. Dengan kata lain, Paulus bilang, kalau kau tidak konsisten, maka kau itu beraib, kau itu bagaikan noda di tengah-tengah dunia ini. Tapi kalau kita yang hidup dengan baik, takut akan Tuhan, kita hidup tidak bodoh dengan keadaan dunia, kita pandai untuk melihat keadaan dunia dan takut akan Tuhan, maka Paulus katakan supaya tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah. Lupakah kita sebagai anak-anak Allah kita ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dengan begitu setia tahu jemaat itu Filipi itu dia lebih setia dari jemaat yang ada di tempat ini. Konsisten, luar biasa. Tetapi juga Paulus ingin katakan kepada mereka, kau sudah bagus, tapi cara hidupmu itu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Apakah itu salah bagi Paulus untuk menyampaikan itu? Tidak. Kenapa? Karena Paulus waktu hadir dengan mereka, begitu luar biasa Paulus pelayanan, luar biasa ditolong. Paulus ingin mewanti-wanti bahwa mereka jangan menaruh ketergantungan ini kepada Paulus. Jangan menaruh ketergantungan ini kepada manusia. Tetapi ketika Paulus tidak ada di tempat itu, Paulus ingin memastikan bahwa mereka menaruh iman dan pengharapan itu di dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ketika Bapak dan Ibu Gembala ada di Bali dan NTT itu kan saya sudah bilang, puji nama Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala tidak ada tapi jemaat tetap setia dalam beribadah. Berarti Bapak dan Ibu Gembala sudah bisa menilai jemaat di tempat ini bukan karena manusianya, tetapi karena mengasihi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat Paulus untuk kita adalah jangan bodoh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ini bukan hanya tentang bagaimana 1 tambah 1 2 atau kita tidak tahu 1 tambah 1 2, tetapi bagaimana kita melihat keadaan dunia ini semakin hari semakin tidak baik-baik saja, terutama generasi kita sebagai anak-anak muda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah bosan untuk mendidik anak-anak kita. Mulai dari kecil, jangan tunggu besar baru didik. Dan generasi muda yang ada di tempat ini, anak-anak yang sudah setia dalam pelayanan, ingatlah selalu, semakin hari engkau bertumbuh di dalam pelayanan, maka iblis juga
Dia tidak senang dan ingin menjatuhkan kita. Ya. Menghancurkan kita mulai dari rasa percaya diri, mulai dari pikiran kita, mulai dari hubungan dengan teman. Dia kasih hancur itu, lalu sudah tidak ada damai sejahtera. Akhirnya mau tidak mau sikap bodoh terhadap kehidupan dan mulai hancur satu demi satu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah poin yang kedua. Dan yang terakhir bagi kita adalah ada kepuasan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, entah itu pimpinan kita ataupun pribadi kita maupun Tuhan. Ayat yang ke-16 sampai ayat 18 bilang begini, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di semester akhir kuliah saya waktu di Jawa, menyusun skripsi, itu ada, kami berteman cukup akrab, itu ada sekitar 5 orang, dan sudah tahu kondisi masing-masing, keadaan susah maupun senang kami saling tolong. Dan tidak pernah kami dapat kiriman uang dari orang tua. Taunya adalah saya pelayanan, main musik di kafe ataupun ngamen di kereta dengan teman-teman. Yang satu orang Manado ini, saya main gitar baru dia nyanyi lagu rohani. Dari Surabaya ke Tulungagung sampai di perbatasan balik lagi begitu. Ya, hanya untuk dapat uang, lalu beli kertas. Nah, di akhir skripsi kita saling mengucap syukur dan tulis, saya mengucap syukur kepada Henok Lungkutoy karena dia sudah setia menemani dalam masa-masa yang susah. Ya, meskipun orang tua, teman, sebagainya sudah di awal, tetapi juga nama-nama itu muncul. Dan saya baca skripsi salah satu teman saya, nama saya juga ada tertera di situ. Rasa bangga itu luar biasa. Ya, rasa bangga luar biasa. Saya yakin juga Bapak Ibu atau Bapak Guru, ya. Bapak Guru kalau sudah terangkan dengan baik, lalu waktu kasih soal untuk anak-anak ujian, mereka jawab dengan baik, ya. Nilai itu memuaskan, Bapak Guru bangga tidak sebagai pengajar? Bangga. Orang tua waktu didik anak, ya, berharap nilai akademisnya baik, melewati KKM, waktu terima rapot datang ternyata betul melewati KKM, ya, lalu dia nilai terbaik. Orang tua bangga tidak? Apalagi baca di depan-depan begitu, ya, di depan kelas, wali kelas panggil, ya, Antonia Anto juara 1. Bapak kah mama yang maju ambil itu luar biasa, semua mata tertuju. Itu siapa? Dia anak itu. Mana itu? Mana dia? Mana dia? Nah, gitu. Kemarin waktu anak-anak muda ini dorang lomba juara 1 itu, kita tidak pernah tahu kan, lomba tamborin kita juara 1 di kota Sorong sini, semua mata tertuju. LCA GKAI, LCA itu di mana? Siapa gembalanya? Siapa pelatihnya? Anak-anaknya ini dari mana semua? Orang pengen tahu. Mulai rasa bangga itu keluar dari hidup kita. Nah, Paulus ingin menunjukkan juga kepada jemaat yang ada di Filipi, kebanggaan itu tidak, kalau sampai akhir konsisten, kebanggaan itu juga tidak hanya milik dia sendiri sebagai seorang yang sudah memberitakan firman, tapi kebanggaan itu juga ada di tengah-tengah jemaat, dan terlebih Tuhan yang terus menuntun dan menolong kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka dia katakan gini, tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Bahasa sederhana Paulus bilang begini, sampai tetes terakhir, asalkan kamu setia dengan iman percayamu, saya tetap melayani, dan saya bangga dengan itu. Saya bersukacita dengan itu. Ayat 18 dia bilang, dan kamu juga harus bersukacita.
Bersukacita apa? Demikianlah bersukacita dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita bertumbuh di tempat ini untuk diajar, dituntun dalam kebenaran firman Tuhan. Satu kebanggaan luar biasa sebagai seorang gembala untuk melihat jemaat Tuhan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saling mengasihi, saling menghibur, menguatkan, bukan menjatuhkan. Apalagi Tuhan yang mempunyai hidup atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu gembala akan bangga melihat generasi muda bertumbuh dengan takut akan Tuhan. Orang tua akan bangga melihat anak-anaknya bertumbuh mengasihi Tuhan. Orang tua akan bangga melihat mereka anak-anak muda ini dipakai oleh Tuhan. Apalagi Tuhan yang mempunyai hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus kita lihat adalah Tuhan begitu puaskah dengan hidup kita atau tidak. Kita sendiri yang mampu untuk menjawab. Tapi paling tidak 3 poin ini menjadi perenungan kita untuk menuntun kita, membawa kita untuk melihat itulah gaya hidup kita seharusnya sebagai orang percaya yang tertera dalam Filipi ini. Paulus begitu sudah melihat kenyataan bahwa jemaat di Filipi begitu setia. Tapi juga 3 poin ini harus serius di dalam Tuhan. Jangan bodoh untuk mengikuti keadaan dunia ini. Ingatlah selalu bahwa Tuhan akan puas dengan cara hidup kita. Dan dalam ketaatan, dalam kepuasan Tuhan itulah Tuhan akan selalu memberkati hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.